ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu keharusan bagi kita sebagai hamba yang sangat lemah, sangat fakir, yang tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala kekuatan yang Allah berikan. Langkah kaki kita menuju masjid ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan, Allah yang memberikan kekuatan. Dan Allah yang menetapkan hati kita untuk bisa istiqamah bersama-sama kita menghadiri majlis ilm, majlis dzikir, majlis yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat hidayah taufik kepada kita semuanya. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzanallahu yakum jami'an. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini insyaallah kita akan mengkaji satu bahasan yang insyaallah dalam waktu dekat pun mayoritas kaum muslimin akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Kaitannya penyembelihan hewan kurban, yang disembelih adalah hewan, ya kan? Nah, kaitannya dengan hewan, maka dalam kesempatan ini dan kita melanjutkan kajian sebelumnya, tepat sekali dengan tema yang kita bahas pagi hari ini, yaitu al-adabu ma'al hayawan. Adab terhadap hewan. Subhanallah, agama Islam, agama yang kita anut, yang kita ikuti, yang syariatnya kita laksanakan ini adalah agama yang paling sempurna. Bukan hanya tatanan adab etika terhadap sesama manusia saja, namun syarat ini cukup sempurna sehingga kita sebagai makhluk yang kita akan bacakan lanjutan dari bahasan kita yang kita ambil dari kitab Minhajul Muslim. Al-adabu ma'al hayawan, al-muslimu ya'tabiru aghlabal hayawanati khalqan muhtaraman. Jadi seorang muslim ya, menganggap, menjadikan hewan yang Allah ciptakan adalah penciptaan yang muhtaraman, yang dimuliakan secara umumnya semua hewan. Fayarhamuha birahmatillahi ta'ala laha
Kenapa manusia? Kenapa seorang muslim ya, memberikan kasih sayangnya kepada hewan? Karena Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kasih sayangnya kepada hewan. Fayaltazimu nahwaha bil adabi taliyah. Maka bentuk kasih sayang tersebut nampak pada etika terhadap makhluk Allah, yaitu hewan. Adapun adab yang pertama adalah it'amuha wa saqyuha idza ja'at wa 'atishat. Yaitu adab kita sebagai manusia terhadap hewan tentunya adalah memberi makan dan minum apabila ia haus, apabila ia lapar. Liqaulir Rasul haraan ajrun. Pada setiap yang memiliki hati yang bisa merasakan haus, ajrun, ada pahala. Ya, pada setiap yang memiliki hati dan bisa merasakan haus, ajrun, ada pahala. Bagaimana bentuk pahalanya? Bentuk pahalanya adalah kita berbuat kebaikan kepadanya. Ini berarti hewan secara umum semua. Dan juga sabda beliau, man la yarham la yurham. Ini hadisnya singkat sekali. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang atau tidak berbelas kasih, la yurham, ia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Ya. Jadi manusia yang tidak memberikan kasih sayang kepada makhluk lainnya secara umum, ia tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mafhum mukhalafah dari hadis ini, man yarham yurham. Siapa yang memberikan kasih sayang kepada makhluk, Allah pasti akan berikan kasih sayang. Nah, ini kita masih bicara tentang hewan. Kita berikan kasih sayang kepada hewan. Hewan yang buas pun bisa jadi jinak. Ya kan? Kalau kita lihat di YouTube gitu, ada seekor singa yang bisa jinak kepada pemiliknya. Kalau anjing banyak yang jinak, ya kan? Untuk berburu atau hanya untuk peliharaan di rumah. Ini seekor singa, seekor harimau, bahkan buaya. Buaya beneran ya. Buaya beneran. Bisa jinak. Kalau buaya yang satu juga bisa. Baik. Yang buas bisa jinak karena apa? Mendapatkan perhatian dari pemiliknya. Mendapatkan kasih sayangnya, ia dipenuhi kebutuhan makan dan minumnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayangnya kepada manusia yang memberikan kasih sayang kepada makhluk secara umum dan kepada hewan. Dan hewan pun membalasnya. Sampai binatang buas pun bisa menjadi jinak walaupun sifat aslinya belum hilang. Kalau tidak terpenuhi, bisa jadi pawangnya atau tuannya yang dimakan. Taib. Kemudian sabda beliau juga, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nah, ini lebih menekankan lagi bentuk perintah di sini untuk memberikan kasih sayang kepada siapapun yang ada di alam dunia ini. Irhamu, perintah di sini. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang fis sama, yang ada di langit yaitu Allah, syaratnya kita berkasih sayang kepada yang ada di bumi, itu makhluk Allah Azza wa Jalla. Taib. 3 hadis sudah kita bacakan di sini. Katanya dengan it'am wa saqi, itu memberi makan dan memberi minum. Ya. Dan itu diantara bentuk kasih sayang kepada sesama makhluknya.
Maka kalau terhadap hewan kita diperintahkan untuk memberi makan dan minum, terlebih lagi kepada manusia. Ya, terlebih lagi kepada manusia. Terlebih lagi kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita, istri dan anak kita, atau orang tua kita yang sudah tidak bisa mencari nafkah kecuali dari jalur kita. Maka mereka sangat berhak. Ya, kalau kita diperintahkan memberi makan kepada hewan, memberi minum kepada hewan, bagaimana terhadap manusia? Justru pasti lebih ditekankan daripada itu semua. Baik, kemudian yang kedua, rahmatuha wal isfaqu 'alaiha, yaitu memberikan sayang dan mengasihinya kepada hewan. Memberikan sayang dan mengasihinya. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau melihat ada sekelompok manusia ittakhadhu hayawanan, yang menjadikan satu hewan, disebutkan di sini tayr, yaitu burung, sebagai apa? Gharadhan hadafan, sebagai sasaran, target. Target untuk apa? Yarmunaha bisihamihim, sebagai target untuk melempar panah mereka, melempar tombak mereka. Ketika Rasulullah melihat tersebut, ya, beliau marah. Kenapa? Itu bentuk apa? Bukan kasih sayang. Menjadikan hewan sebagai sasaran, yang beliau lihat di sini adalah ketika itu burung. Ini bukan berburu ya, bukan. Tapi burung yang diikat, ditaruh di sangkar, ya, untuk sebagai sasaran panah. Sehingga beliau mengatakan, la'anallahu man ittakhadha syai'an fihi ruhun gharadha. Bahasanya pakai laknat. Allah melaknat siapapun ittakhadha syai'an fihi ruh, yang menjadikan atau mengambil sesuatu yang padanya ada ruh sebagai ghardan, sebagai target. Ya. Kalau zaman kita sekarang, kalau panahan sudah ada targetnya, ya kan? Ada poin-poin gitu, dengan warna yang berbeda, lingkaran jarak yang beda. Di zaman Rasulullah mungkin belum seperti sekarang. Ya. Sehingga ketika Rasulullah SAW mendapati seekor burung dijadikan target sasaran untuk panahan atau tombak, beliau marah karena ini bukan kasih sayang kepada makhluknya. Yang disebutkan di sini adalah yang fihi ruh, yang ada ruh. Walinahyihi sallallahu alaihi wasallam an sabril bahaim ay hasbiha lil qatli, dan begitu pula Rasulullah SAW melarang seseorang yang menahan atau mengurung, ya, sesuatu untuk dibunuh. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat, ya, melihat apa? Melihat seekor burung yang muter-muter, ya. Tatlubu afrakhaha allati akhadhaha as-sahabah min ushiha, yang mana anak burungnya itu diambil oleh salah seorang sahabat, sehingga burungnya itu muter-muter. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan, man faja'a hadhihi biwaladiha, man faja'a hadhihi biwaladiha, barang siapa yang memisahkan, ya, burung ini dengan anak-anaknya, ruddu 'alaiha waladaha ilaiha, kembalikanlah, ya, anak burung tersebut kepada burungnya. Kenapa Rasul kasihan kepada induknya ini, ya, yang muter-muter cari burung itu. Ahibai fillah, azanallahu yakum jami'an. 2 poin sudah kita ambil. Yang pertama memberi makan, memberi minum. Yang kedua berkasih sayang dengan cara apa? Tidak menjadikan hewan sebagai sasaran untuk target panah, tombak, dan lain sebagainya.
atau memenjarakan, mengurung hewan untuk sasaran dibunuh juga, atau memisahkan ya anak-anak dari induknya ya ketika mereka itu hewan yang lepas, yang liar. Baik. Kemudian yang ketiga, etika kita terhadap hewan yang ketiga adalah irahatuha 'inda dzabhiha aw qatliha. Nah, ini yang sebentar lagi akan banyak berkucuran darah, tumpah darah ya di hari raya Idul Kurban. Maka adab yang sangat perlu diperhatikan adalah irahatuha 'inda dzabhiha. Menenangkan hewan yang akan disembelih atau secara umum akan dibunuh. Bukan hewan sembelihan tapi akan dibunuh. Kalau di sana ada perintah membunuh hewan tersebut, seperti apa? Tikus, apa lagi? Ular, dan yang lainnya yang diperintahkan dibunuh nggak boleh juga disiksa. Ya, sedikit-sedikit. Kalau ada ular dipukul dari ekornya, perutnya. Enggak, kalau bisa langsung kepalanya tebas. Jadi nggak perlu disiksa. Kalau perintahnya membunuh, maka membunuhnya pun harus cara yang baik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala katabal ihsan. Kataba bermakna aujaba, mewajibkan. Au faradha, jadi sebuah keharusan, yaitu untuk berbuat baik kepada sesuatu yang kalian akan membunuhnya. Manusia dibunuh enggak? Dibunuh kalau ada haknya. Rajam. Penggal. Atau peperangan. Ya. Kaum kafir harbi. Orang-orang kafir yang patut untuk diperangi. Ya, bukan zimmi, tapi harbi. Dan tidak boleh kita sedikit-sedikit cara bunuhnya. Bahkan di kepalanya, di wajahnya, itu pun nggak boleh ditebas. Ditebas leher ke bawah. Kecuali sangat mendesak, tidak ada celah kecuali di wajah. Ini beda lagi. Misalkan semua pakai tameng ya, maka itu sasaran yang tidak ada celah lainnya. Namun hukum asalnya tetap pembunuhan yang ihsan, tetap baik. Dengan sekali tebas. Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Baiklah terhadap hewan sembelihannya. Ya. Kalau kita lihat di masyarakat kita, ya, yang tidak memperhatikan adab penyembelihan, kita yang bukan hewan yang akan disembelih aja sedih ya. Ustaz, dia kan gak berakal. Baik, gak berakal tapi ada perasaan. Bahkan bisa menangis sebelum disembelih. Itu karena sudah melihat darah yang berkucuran, pedang yang sudah dilihatkan, ya, golok, pisau. Itu enggak ada adab berarti. Walaupun mungkin penyembelihannya halal, tapi sudah menyiksa di awal. Dengan memperlihatkan senjata tajamnya, atau memperlihatkan penyembelihan temannya, ya, hewan sebelumnya. Ini yang banyak terjadi. Jadi tidak ada tempat eksekusi yang privasi. Eksekusinya ya di depan yang lain-lainnya. Ini sudah menyiksa. Kemudian ketika pas penyembelihan pun di tempat tersebut sudah darah banyak. Ini juga enggak bagus. Harusnya sudah dibersihkan. Jadi enggak kelihatan darah. Nah, ada tempat untuk tuang darahnya. Lubang itu. Fahsinu dzibha ini bentuknya wajib. Ya. Harus berbuat baik di sini. Wal yurih ahadakum dzabihatahu. Wal yurih. Maka tenangkanlah hewan yang mau disembelih, bukan dibuat, makanya ada yang berontak gitu.
Karena dia nggak tenang cara ngikatnya. Atau awalnya memang sudah melihat penyembelihan hewan yang sebelumnya. Bagaimana dia akan tenang? Kalau kita lihat di video-video yang beredar, yang penyembelihan secara syar'i, itu hewannya sangat dimuliakan. Hari-hari sebelum penyembelihan dia sudah dikenyangkan, sudah dibutuhi kebutuhan makanannya, dan dirawat. Ketika penyembelihan pun sama, ya, sudah ditenangkan dengan tidak melihat hewan yang lainnya yang disembelih, dengan tidak melihat darah. Kemudian wal yuhidda syafratah, yaitu menajamkan senjata tajamnya atau pisaunya. Jadi kalau kita melihat tukang jagal, kalau misal pisaunya nggak tajam atau bukan tukang jagal ya, sembelih ayam saja. Kalau pisaunya pudul, ya, nggak tajam, itu sudah tersiksa. Dan di sini ada dosa. Walaupun penyembelihannya sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ia jatuh kepada perbuatan dosa yang lain, yaitu tidak berbuat baik ketika penyembelihan, baik dari senjatanya atau dari cara penyembelihannya. Maka semoga kita yang sudah faham tentang adab terhadap hewan, terkhusus ketika penyembelihan dan sebentar lagi akan dilaksanakan hari raya kurban, maka untuk belajar bagaimana penyembelihan yang Allah ridhoi, yang sesuai sunnah, ya. Dan ini perlu kita belajar. Taib ikhwati fillah, a'azanallahu wa yakum jami'an. Kemudian adab yang selanjutnya yaitu adamu taghtibiha bi ayyi naw'in min anwa'il adzab, yaitu tidak memberikan siksaan dengan bentuk apapun, ya, yang menyakiti hewan baik piaraan maupun yang bukan. Sawa'an bitajwi'iha aw dharbiha, baik bentuknya itu menjadikan hewan tersebut lapar, ya, sebagai bentuk menyiksa, tapi dibuat ia lapar, dikurung dan tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Aw dharbiha, dharb ini juga perlu diperhatikan. Kadang ya kita lagi kesel, datang kucing kelendot atau buang kotorannya sembarangan, lempar. Bahkan kalau di tukang yang jualan makanan itu ya, disiram air panas. Kalau kita lihat kucing itu ada yang belang ya, ada yang hilang bulunya. Itu atas kekejaman siapa? Manusia. Karena nggak ada kucing yang bisa nuang. Subhanallah. Tidak ada kucing yang bisa nuang air panas, ya kan? Yang ada apa? Manusia. Tapi ini nggak panas insyaallah. Ya. Astagfirullah. Salah posisi ya. Sampai di mana tadi ya? Air tumpah ya. Nyerang kucing. Nah, ini yang banyak terjadi ya. Kita dapati kucing disiram air panas ya. Semoga bukan kita. Dan insya Allah bukan kita, karena kita udah paham ini. Sampai pun digetok kepalanya jangan ya. Kalau nggak sayang ambil saja, taruh di luar atau dipindahkan yang jauh, walaupun nanti di sana juga dipindah lagi. Sampai kucing-kucing yang kucing biasa ya. Kenapa dia sebut kucing biasa? Mungkin karena penampilannya, fisiknya ya, bentuknya. Tapi kalau dirawat ya, kalau nggak mau rawat, intinya jangan sampai ada bentuk ta'dzib, yaitu hal-hal yang
menyakiti, seperti menjadikan ia lapar, menjadikan ia haus, memukulnya, au bitahmiliha ma la yutik, ma la tuti', atau memberikan beban barang bawaan yang ia tidak mampu. Ya, mungkin zaman dulu bahkan masih sampai zaman sekarang di beberapa daerah yang alat transportasi untuk mindah barangnya dengan hewan, entah dengan sapi atau kerbau atau dengan kuda untuk mengangkut barang-barang di atas punggungnya atau dengan menarik gerobak. Maka perlu diperhatikan, kalau ia tidak mampu dengan beban beratnya harus dikurangi. Kalau ia paksakan, sama halnya ia telah menyiksa adab terhadap makhluk. Au bil muthlathi biha, atau mencincang. Kesel sama ular, cara bunuhnya langsung cincang. Kalau sudah dimatikan sudah cukup, nggak perlu dipotong-potong cincang, apalagi digoreng, haram. Baik. Kalau membunuh binatang, bunuh saja sudah, nggak perlu dicincang, kecuali ya, binatang yang memang halal karena memang kita mau makan. Au harqiha binnar, atau membakarnya dengan api. Ini juga tidak boleh. Ya. Tikus masuk perangkap gitu kan, entah satu atau banyak, nggak tahu cara bunuhnya, dibakar gitu langsung sama kurung sangkar yang besinya. Ini nggak boleh. Ya, hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa dzalika liqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena hal tersebut beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin. Ya, ada seorang wanita yang masuk neraka disebabkan seekor kucing. Seorang wanita yang masuk neraka disebabkan seekor kucing. Bagaimana terjadi? Habasatha. Ia mengurung kucing tersebut hatta matat, sampai kucingnya mati. Kenapa mati? Fadakhalat fihan nar, ya. Disebabkan kucing mati sehingga ia masuk neraka, wanita tersebut. Falahiya at'amatha, disebabkan ia tidak memberikan makan. Wasaqatha, ia tidak memberikan minum. Idhabasatha, ketika kucing tersebut dikurung. Nah, maka ikhwati wa akhwati fillah, kalau kita punya kucing piaraan dan besok kita mau mudik gitu, Idul Adha, mudiknya 1 pekan, kucing harus siapkan minumnya, makannya cukup untuk 1 pekan. Kalau nggak bisa bawa, kalau nggak bisa bawa titipkan. Penitipan kucing banyak ya. Nah, buat ummahat ini yang pelihara kucing di rumah, dan boleh saja piara kucing, ya kucing apapun ya, asal jangan kucing garong gitu kan. Ya, maka perlu perhatikan makan dan minumnya, dan bahkan biayanya lebih mahal ya daripada anak kita. Kalau sakit bawa ke dokter, kalau mandi juga di steam ya. Kalau mandi di tempat pemandian gitu kan. Baik. Maka perlu diperhatikan jangan sampai kita masuk kategori sebagaimana yang Rasulullah sebutkan, wanita yang mengurung kucing. Tidak disebutkan apakah ia memelihara atau hanya mengurung saja. Intinya mengurung kucing tersebut sampai mati. Nah, maka kalau di antara kita ada yang melihara kucing, kita kurung atau kita biarkan di rumah tapi nggak ada makanan, nggak bisa keluar dari rumah dan nggak ada makanan, mau buka kulkas juga nggak bisa, buka lemari dikunci, ya, mau makan padi bukan makanannya, beras bukan makanannya, intinya nggak ada makanan. 1 minggu kita tinggal, kucing tersebut bisa mati. Kita masuk kategori yang seperti ini, waliyadzubillah. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ard,
dan tidak pula ia membiarkan kucing tersebut sehingga kucingnya itu bisa makan di luar, cari makan. Jadi kalau punya kucing Angora, Persia atau apa lagi, yang lain-lainnya gitu, kalau nggak kuat ngurusnya, diberikan kepada yang lain. Atau kalau kita mau pergi dan nggak bisa memberikan solusi, biarkan ia pergi. Nah, nanti ditangkap sama yang lain insyaallah. Baik. Wa qad marra alaihi salatu wassalam bi qaryati namlin. Nah, ini tentang hewan yang dibakar. Yaitu ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kampung. Sebuah sarang ya. Sarang apa? Sarang semut. Maudhi'i namlin ya, sebuah tempat sarang semut. Wa qad uhriqat, dan sarang tersebut terbakar, dibakar. Faqal innahu la yanbaghi ayu'adziba bin nari illa rabbun nar. Yani Allah Azza wa Jalla. Tidak selayaknya, tidak sepantasnya ya, manusia mengazab atau merusak, membakar dengan api neraka illa rabbun nar, kecuali Rabb, pemilik nar. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Beliau yang telah menciptakan api. Allah boleh mengazab makhluknya. Ya, dan itu atas rahmat Allah. Ada orang yang terbakar, terpanggang gitu kan di rumah. Itu takdirnya meninggal dalam keadaan terbakar. Tapi kalau sengaja dia nyuri, dihakimi masa, dibakar, ini enggak boleh, haram. Menghakimi dengan menyiksa kemudian membunuhnya saja tidak boleh secara hukum. Secara hukum syariat jelas. Hanya nyolong ayam tapi balasannya apa? Nyawa. Ini kan enggak sepadan. Ya, mungkin pernah dengar dulu ya yang viral yang ambil sesuatu di masjid kemudian dibakar. Allah yarhamu, semoga Allah mengampuninya. Wallahu alam ya. Intinya ikhwati fillah, membakar hewan yang masih hidup itu tidak boleh. Kalau kambingnya udah dipotong kemudian digeromos ya apa namanya? Itu boleh, itu udah mati. Ya. Baik, kemudian adab yang selanjutnya yang kelima yaitu ibahatu qatlil mu'dhi minha. Nah, ini yang diperbolehkan untuk dibunuh, boleh dibunuh dengan sebab mu'dhi. Apa itu mu'dhi? Merusak, mengganggu. Maka hal tersebut boleh dibunuh. Kal kalbil aqur, anjing al-aqur, anjing yang buas ya. Yang buas ini yang membahayakan ya. Atau anjing yang gila, yang stres tuh, yang rabies. Maka boleh dibunuh. Wadhibi, dan juga serigala. Wal hayyah, kemudian ular ya. Kecuali ular yang ke rumah, masuk ke rumah itu enggak langsung kita bunuh. Diusir. Kecuali ularnya jelas ini ular sangat berbahaya, membahayakan kita antara mati atau hidup, maka mendingan saya hidup, ular yang mati. Nah, tapi kalau ular kecil, singkirkan, buang, tidak harus dibunuh. Bisa jadi itu jin yang masuk ke rumah kita. Ya, tapi kalau besar, ini bukan jin lagi dah, nyata ya, dan membahayakan kita, maka boleh kita membunuhnya. Wal aqrab, dan kalajengking ya, kalajengking jelas bahaya. Wal fa'r, dan tikus. Nah, tikus jangan dipelihara, tapi dibunuh ya. Wa ma ila hadza liqaulir rasul alaihi salam ya, hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu fawasiq tuqtalna fil hilli wal haram. Ada 5 fawasik.
Ada 5 binatang yang fasik. Fasik itu merusak, mengganggu. Ya. Ya, seperti orang fasik. Orang fasik itu merusak juga. Ya. Nah di sini khamsu fawasik tuktalna, boleh dibunuh fil hilli wal haram. Baik di tanah yang halal, di tanah kita ini, atau di tanah al-haram, di al-haramain. Itu boleh dibunuh. Yang pertama al-hayyah, yaitu ular, wal ghurabul abqa, al-ghurab gagak yang ada putih di punggung ya dan bagian perutnya. Burung gagak yang bukan hitam polos, bukan. Nah, ini jenis gagak yang ada polet putih di punggung dan di perutnya. Wal fa'rah, dan tikus. Wal kalb al-aqur, dan anjing yang buas. Wal hudayya, al-hudayya itu raja wali ya. Raja wali ini sokar. Apa namanya? Elang atau ada jenis lain? Baik. Kama sahha anhu kadzalika qatlul aqrabi wa la'nuha, dan juga sahih dari Rasulullah SAW bolehnya membunuh kalajengking dan melaknatnya, artinya membinasakan ya kalajengking. Karena hal tersebut membahayakan. Kemudian yang keenam, adab kita terhadap hewan tentang bolehnya jawazu wasmin na'am fi adhaniha lil maslahah. Bolehnya apa? Memberikan cap atau tanda bentuk stempel ya, dengan besi panas fi adhaniha, di telinga hewan, untuk suatu kemaslahatan. Idh ruya sallallahu alaihi wasallam, karena hal tersebut diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasimu biyadihi asy-syarif ibila sadaqah. Beliau sallallahu alaihi wasallam dengan tangan beliau memberikan wasem di telinga ibil. Apa itu ibil? Unta yang akan dilakukan sedekah, artinya mau dijadikan untuk kurban. Ya, dikasih tanda dengan wasem, stempel di bagian telinganya. Itu pada zaman tersebut. Dan boleh hingga sekarang, walaupun mungkin sekarang tidak dilakukan hal tersebut. Baik. Amma ghairun na'am, adapun memberikan tanda dengan wasem, stempel kepada selain binatang ternak ya, selain ibil, unta, ghanam, selain kambing, dan selain al-baqarah, sapi, min sairil hayawan, seluruh hewan selain binatang-binatang tersebut, fala yajuzu wasmu, maka tidak boleh. Punya kucing dikasih tanda stempel gitu, punya anjing piaraan di stempel, tidak boleh juga. Ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa qad ra'a himaran ya. Hal tersebut diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat seekor himar, keledai, mausuman fi wajhihi, ada tanda stempel di wajahnya. Bukan di telinga lagi tapi di wajah. Beliau bersabda, la'anallahu man wasama hadza fi wajhihi. Beliau dengan kalimat yang tegas, wasam, la'ana, melaknat pelakunya yang memberikan wasem, memberikan tanda atau stempel di wajah himar tersebut. Yang menunjukkan apa? Haramnya memberikan tanda dengan cap stempel dengan besi, jes gitu ya. Tidak boleh. Kalau dengan tulisan boleh. Baik. Kemudian adab yang selanjutnya yang ke 7 ya. Ma'rifatu haqqillahi fiha bi'ada'i zakatiha idza kanat mimma yuzakka. Yaitu seorang muslim hendaknya mengetahui hak Allah atas hewan yang mana hewan tersebut merupakan hewan yang wajib untuk dizakati. Ya.
Nah, itu adabnya. Bukan kita piara kambing, sekian ratus kambing, yang mana itu ada zakatnya, tidak dizakati. Maka tidak ada keberkahan padanya. Punya 1000 sapi, karena punya pertakan sapi yang banyak, itu pun wajib dizakati. Sapi, kambing, unta. Baik. Maka perlu dipelajari tentang zakat hewan ternak tersebut. Kalau kucing nggak ada zakatnya, ayam nggak ada zakatnya, unggas tidak ada zakatnya. Kemudian yang terakhir ya, adab yang ke-8, yaitu adamut tasyaghula biha an ta'atillahi aw lahwi biha an dzikrihi. Nah, ini perlu perhatikan karena ada yang berlebihan. Tersibukkan dirinya ya. Tersibukkan dirinya dengan binatang-binatang piaraannya, baik binatang ternak maupun yang bukan ternak. Hanya piaraan. Tersibukkan yang sangat sehingga ia menjadikan lalai dari ketaatan kepada Allah, ya, lalai dari mengingat Allah. Maka hal tersebut dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya ia tidak beradab kepada Allah walaupun ia beradab kepada binatang, ya. Dan itu tidak boleh, sangat tidak boleh. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Di dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membinasakan diri kalian, ya. Amwalukum disebabkan apa? Oleh harta kalian. Wala auladukum, sampai anak kalian pun bisa membinasakan kalian, ya. Kalau melalaikan dari ketaatan kepada Allah, ia lebih mengikuti keinginan dari anaknya, ya. Yang mana harta dan anak pun bisa melalaikan dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Orang ingin mendapatkan kekayaan sehingga ia berupaya, berusaha keras untuk mendapatkan harta yang melimpah sampai ia lupa kepada Allah, ya. Maka hal tersebut membinasakan dirinya. Dan orang-orang yang hobi terhadap binatang, yang mana tingkat hobinya melebihi batas wajar sehingga ia sangat mencintainya sebagaimana ia mencintai anaknya. Ia punya kucing, kucingnya mati, bukan meninggal, mati. Ia nangis, iya kan? Anaknya pergi nggak dicari, kucingnya pergi dicari-cari. Dia punya burung. Ini yang banyak bapak-bapak ya, yang suka burung. Mahal Ustaz harganya, 10 juta. Masya Allah 10 juta. Yang ini lebih lagi Ustaz, ini 100 juta ini. Ya, ada nggak? Ada yang mahal-mahal seperti itu. Dan kecintaannya terhadap burung ya, seekor burung itu kadang melebihi perhatiannya kepada dirinya, lebih juga kepada anak-anak dan keluarganya, ya. Maka hal tersebut tidak baik, apalagi melalaikan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun di sisi lain bisa menjadi sebuah lahan bisnis sebagai usaha, ya, baik untuk jualan sangkarnya dan peralatannya, gitu, pakannya, sampai jual beli burungnya, boleh saja. Tapi ketika tidak lahu, tidak lalai dari zikir kepada Allah dan taat kepadanya. Ini juga bisa dikaitkan kepada yang lain-lainnya, ya. Yang suka motor, nggak dosa dengan motornya, tapi dosa kalau ia tidak taat kepada Allah. Kalau untuk komunitas dan itu baik, boleh saja, tapi juga jangan lebay. Nah, ini yang banyak terjadi, ini kan semua berlebihan. Jadi banyak di dalam
syariat kita itu boleh. Yang tidak boleh adalah berlebihan. Kita mencintai istri kita wajib. Mencintai anak kita wajib dan fitrah. Tapi berlebihan artinya melebihi cinta kepada Allah jadi dosa. Karena telah menduakan Allah dalam hal mahabbah. Baik. Hal tersebut ya dilarang sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan tentang al-khail. Apa itu khail? Tentang kuda. Ya, disebutkan oleh beliau al-khailu li thalathatin. Piara kuda itu ada 3. Ya. Li rajulin ajrun. Seseorang piara kuda bisa mendapatkan pahala. Yang kedua, wali rajulin sitrun. Dia mendapatkan apa yang ia butuhkan. Karena apa? Kudanya itu untuk menutupi kebutuhannya. Contoh apa? Punya kuda, punya delman ya. Untuk usaha, ya kan? Punya kuda sebagai di tempat wisata orang naik kuda foto bayar gitu kan? Atau untuk keliling. Wa ala rajulin wizrun. Ada seorang punya kuda tapi dosa. Jadi dalam hal piaraan di sini sebutkan contoh al-khail. 1 dapat pahala, 2 dapat kebutuhan hidup, yang ketiga dapat dosa. Beliau merinci, fa ammal ladzi lahu ajrun farajulun rabataha fi sabilillah. Adapun seseorang yang mendapatkan pahala dari untanya tadi, dari kudanya tadi, adalah seorang lelaki yang rabataha mengikatkan atau memasrahkan kudanya itu untuk apa? Fi sabilillah. Kudanya ini ada, ia pelihara tapi untuk Allah. Ya. Kudanya ini hasil dari kuda-kuda ini untuk perang, ya, atau untuk kebutuhan kaum muslimin. Ini mungkin Rasulullah mengatakan ini karena dahulu belum ada kendaraan seperti sekarang motor. Ya. Belum ada mobil. Kudanya jadi ambulan gitu kan. Iya, untuk mengantar orang sakit ya kan, untuk berobat ke tabib. Ini zamannya Rasulullah disebut al-khail karena kuda, hewan tunggangan yang paling kuat. Baik untuk sprint ya, untuk cepat atau untuk lambat bisa. Kalau unta kan terbatas. Baik. Yang pertama yaitu seorang lelaki yang mendapatkan pahala karena ia memberikan, mengikatkan fi sabilillah kudanya tadi, fatala laha fi marjin aw rawdatin fama asabat fi tiyaliha dzalika. Laki-laki tersebut meletakkan kudanya tadi yang fi sabilillah di sebuah padang sahara, padang rumput atau di sebuah kebun, ya, kebun bebas gitu. Kemudian ia makan di situ, ya. Maka ia mendapatkan kebaikan-kebaikannya dari kuda tersebut. Walau annaha qata'at tiyaliha, walaupun sampai ketika ikatannya tadi, ya, lepas, terputus, fastannat syarafan aw syarafaini, kemudian kudanya tersebut menaiki sebuah dataran tinggi, 1 dataran tinggi atau 2 dataran tinggi. Kana atharuha wa awrathuha hasanatin lahu. Jejaknya, kotorannya itu pun menjadi kebaikan buat dia. Kotorannya menjadi kebaikan, jejaknya menjadi kebaikan, menjadi pahala buat pemiliknya. Walau annaha marrat binahrin fasharibat walam yurid ayyasqiyaha kana dzalika lahu hasanatin wa hiya lidzalika ar-rajul ajrun. Ya, walaupun kuda tersebut hanya sekedar melewati sebuah nahar. Nahar itu sungai ya. Kemudian ia minum, kudanya minum, dan si pemiliknya itu enggak
Nggak mengajak untuk minum, tapi dia minum ya, minum sendiri kudanya. Pemiliknya tetap mendapatkan pahala. Ya, artinya apa? Semua yang dilakukan yang selagi tidak merusak oleh kuda tersebut ada pahala terus. Kenapa? Karena sudah ia wakafkan kudanya untuk fisabilillah. Kalau sekarang antum punya kuda, titipkan, mungkin malah sulit ngurusnya. Tapi kalau antum punya kendaraan, entah motor atau mobil, diberikan inventaris ya, wakaf untuk masjid. Mobil contohnya ambulan atau mobil pribadi untuk operasional atau lain sebagainya di masjid atau di sebuah lembaga pendidikan. Kalau itu udah wakaf, dia perharinya sudah dapat pahala. Ketika kendaraannya digunakan, pahalanya lebih mengalir. Ya. Baik. Kemudian adapun yang kedua, warajulun rabataha taghanniyan wa ta'affufan wa lam yansa haqqallahi fi riqabiha wala zuhuriha fahiya lahu sitrun. Dan seseorang yang memiliki kuda kemudian ia menambatkan kudanya untuk kebutuhan hidupnya, memenuhi kebutuhannya, dan ta'affufan sebagai bentuk penjagaan kehormatan dirinya sehingga dengan kuda tersebut ia tidak meminta-minta kepada orang lain. Artinya apa? Ia gunakan kudanya untuk bekerja. Ya, kita punya kendaraan motor, kita gunakan kendaraan ini untuk Grab atau Gojek ya, untuk ngojek ya. Dan ia tidak lupa akan hak Allah Azza wa Jal fi riqabiha wala zuhuriha. Artinya apa? Ia tetap taat kepada Allah dan tidak lalai dari kepemilikannya. Maka ia terpenuhi kebutuhannya dan itu kebaikan. Adapun yang ketiga, warajulun rabataha fakhran wariyaan wa niwaan li ahli islami fahiya alaihi wizrun. Nah, ini yang ketiga adalah seorang lelaki yang menambatkan kudanya sebagai bentuk fakhr. Apa itu fakhr? Ya, kebanggaan, ya, kemuliaan, wariyaan sebagai bentuk riya, pamer. Waniwaan, niwaan itu artinya sebagai bentuk perlawanan ya. Li ahlil Islam, untuk melawan Islam. Ia punya kuda tapi digunakan untuk melawan Islam. Fahiya alaihi wizrun, tentunya ia akan mendapatkan dosa. Kita punya motor tapi untuk gagah-gagahan. Gagah-gagahan. Untuk pamer. Nongkrong-nongkrong, boleh nongkrong, boleh. Pamer. Bangga dengan kendaraannya. Apa fungsi kendaraan? Muwasal, menghantarkan dari satu tempat ke tempat lain. Kalau yang tertutup atasnya biar tidak kepanasan, tidak kehujanan. Kalau kendaraan motor biar sampai ke tujuan dengan selamat. Semua yang menggunakan kendaraan tujuannya adalah sampai pada tujuan dengan selamat. Tapi kalau dengan fakhr, waria, kendaraannya bagus, ria, pamer, sombong. Sekarang kan begitu. Entah motor maupun mobil, bangga-banggaan. Kalau motor kebut-kebutan, ketinggalan. 3, waliyadzubillah. Apalagi sudah punya kendaraan seperti ini, sudah diiringi ria, fakhr, ya, sombong, kemudian ia lalai dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini banyak yang terjadi. Entah dia komunitas motor ataupun mobil, sampai pun komunitas kuda. Ya. Kalau kita ke tempat pacuan kuda itu, wallahu a'lam, mereka sholat apa enggak. Ya, kita husnudzon sholat, tapi banyak yang lalai juga. Kenapa? Karena bangga dengan piaraannya, yaitu kuda yang ia miliki. Ikhwati fillah, azanallahu yakum jami'an.
di pertemuan pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah bahas 8 adab terhadap hewan, dan ini indahnya Islam, sempurnanya agama kita. Semua ada adab-adabnya, sampai pun terhadap hewan. Jangan sampai kita salah, ya. Jadi hewan kita anggap ya sudah hewan saja. Enggak, hewan itu ciptaan Allah. Hewan itu perlu kita kasih sayangi, perlu kita rawat. Dan yang boleh dibunuh silahkan dibunuh dengan cara ihsan, tetap dengan cara yang baik. Dan jangan sampai kecintaan kita terhadap hewan melebihi batas wajarnya sehingga lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, atau meninggalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla sehingga ia mendapatkan wizrun, mendapatkan dosa. Dan ini banyak terjadi, ya, baik burung merpati, burung yang disangkar, baik kuda, atau kita main kepada kendaraan, itu bisa menjadi fakhr waryaan, maka hal tersebut bisa menjadi dosa dan jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Ikhwati fillah, azanallahu yakum jami'an. Ini yang dapat kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas di pagi hari ini memberikan manfaat buat kita semuanya dan menjadikan tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita untuk mendapatkan ridhonya, sehingga dengan ridhonya kita mendapatkan rahmat dan kita kemasukan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Mari kita tutup kajian pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.